Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi ini. Kali ini saya dan rekan-rekan akan membahas topik mengenai perancangan jaringan logistik. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat serta menambah wawasan kita semua. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin perkenalkan rekan-rekan saya di dalam kelompok satu ini. Yang pertama ada Bapak Adli Mamat. Lalu ada Bapak Eko Rahayatali Jiwa, ada saya sendiri, Raihan Hafiz Hendrawan, dan ada Ibu Regina Taskia Malia. Untuk selanjutnya, mengenai table of contents, apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Untuk yang pertama, yang pasti mengenai pendahuluan. Lalu yang kedua, peran distribusi dalam rantai pasokan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi desain jaringan distribusi. Yang keempat, elemen kebutuhan pelanggan dan biaya yang dipengaruhi oleh struktur jaringan. Lalu yang kelima, hubungan antara jumlah fasilitas dan kinerja jaringan. Lalu yang keenam, opsi desain jaringan distribusi. Lalu yang ketujuh, perbandingan kinerja opsi jaringan distribusi. Yang kedelapan, desain jaringan untuk karakteristik produk dan preferensi pelanggan. Yang kesembilan, pengaruh e-bisnis terhadap jaringan distribusi. Lalu yang kesepuluh, praktik dalam jaringan distribusi. Dan yang terakhir akan kami berikan kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk yang pertama, mengenai pendahuluan. Nah, untuk jaringan logistik sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menghubungkan produk dari pemasok sampai ke tangan pelanggan. Lalu dari desain jaringan, distribusi yang efektif berkontribusi dalam mencapai keseimbangan antara biaya dan layanan pelanggan. Untuk selanjutnya, peran distribusi di dalam rantai pasokan. Untuk yang pertama ini akan kita bahas mengenai definisinya yaitu proses pemindahan dan penyimpanan produk dari pemasok hingga pelanggan. Itu seperti yang sudah kita bahas tadi di pendahuluan. Untuk dampaknya sendiri, distribusi mempengaruhi biaya dan pengalaman pelanggan yang berdampak langsung pada profitabilitas. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu mengoptimalkan distribusi untuk mencapai efisiensi biaya atau responsivitas tinggi sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi desain jaringan distribusi. Dari evaluasi kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama. Yang pertama itu kebutuhan pelanggan yang dipenuhi. Untuk ini mencakup waktu respons, ketersediaan, pengalaman pelanggan, visibilitas pesanan, dan kemudahan pengembalian. Untuk yang kedua, itu biaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat layanan yang diinginkan, termasuk biaya persediaan, transportasi, fasilitas, dan informasi. Untuk selanjutnya, konten selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Bapak Adli Muhammad. Silakan, Bapak Adli. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai elemen kebutuhan pelanggan dan biaya yang dipengaruhi oleh struktur jaringan. Next. Nah, yang pertama ada elemen kebutuhan pelanggan. Elemen kebutuhan pelanggan yaitu terdiri dari waktu respon, yaitu kecepatan pemenuhan pesanan, kemudian ada variasi produk, yaitu banyaknya pilihan produk yang tersedia, kemudian ada ketersediaan produk, yaitu kemampuan untuk menyediakan produk yang diinginkan, kemudian ada pengalaman pelanggan, yaitu tingkat kenyamanan dan kepuasan pelanggan, kemudian ada visibilitas pesanan, yaitu kemampuan untuk melacak pesanan, kemudian ada returnability returnability, yaitu kemudahan proses pengembalian produk. Kemudian ada biaya yang dipengaruhi oleh struktur jaringan. Yang pertama ada inventaris, yaitu ketersediaan barang yang disimpan. Kemudian ada transportasi, yaitu biaya pengiriman barang. Kemudian ada fasilitas dan penanganan, yaitu biaya fasilitas penyimpanan dan biaya pengolahan. Kemudian ada informasi, biaya untuk sistem manajemen dan pelacakan. Di sini ada hubungan antara jumlah fasilitas dan kinerja yang digambarkan oleh grafik. Di sini ada hubungan antara jumlah fasilitas dan tingkat layanan.
secara garis besar, grafik ini menunjukkan bahwa semakin banyak fasilitas, maka semakin cepat juga layanan. Next. Kemudian di sini ada posisi setiap distribusi. Jadi di setiap distribusi ada kekurangannya dan kelebihannya masing-masing. Kemudian kita bisa memilih kita ingin respon time yang cepat atau biaya yang rendah. Itu disesuaikan dengan sesuai kebutuhan perusahaan. Next. Kemudian ada hubungan antara biaya persediaan dan jumlah fasilitas. Nah, grafik tersebut menjelaskan bahwa dengan lebih banyak fasilitas meningkatkan biaya penyimpanan. Next. Di sini ada hubungan antara biaya transportasi dan jumlah fasilitas. Di sini ada semakin banyak biaya semakin banyak semakin banyak fasilitasnya, maka cost-nya bisa semakin transportation cost-nya akan semakin rendah jika dalam keadaan optimal. Tetapi jika terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan cost yang lebih tinggi. Next. Kemudian ada hubungan antara biaya fasilitas dan jumlah fasilitas. Tentunya grafik ini ketika jumlah fasilitasnya tinggi, maka biaya fasilitasnya akan semakin tinggi. Next. Nah, di sini ada hubungan antara biaya total dan jumlah fasilitas. Grafik ini menunjukkan bahwa fasilitas dipengaruhi biaya total dalam jaringan logistik. Dengan menentukan titik optimal dalam jumlah fasilitas, perusahaan dapat mengurangi biaya total sekaligus mempertahankan layanan pelanggan yang memadai. Yang terakhir ada hubungan antara biaya logistik total dan waktu respon terhadap jumlah fasilitas. Grafik ini menunjukkan bahwa penambahan fasilitas dapat menurunkan waktu respon hingga tingkat tertentu, tetapi juga dapat meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan. Pada grafik ini terdapat titik optimal di mana biaya logistik total yang terendah sementara waktu respon berada pada tingkat yang wajar. Ini adalah jumlah fasilitas ideal untuk mencapai keseimbangan terbaik antara biaya dan layanan pelanggan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Eko. Terima kasih Bapak Aldi. Baik, selanjutnya kita masuk ke design option for distribution network. It's gonna be divided into couple parts. Oke, next. Yang pertama, ada manufacturing storage with direct shipping. So, pada model ini, produk akan disimpan di pabrik hingga ada pesanan, lalu dikirim langsung ke pelanggan. Keunggulan dari model ini adalah pengurangan biaya penyimpanan di titik distribusi. Tetapi kekurangannya adalah biaya pengiriman lebih tinggi dan waktu pengiriman yang mungkin lebih lama. Model ini cocok untuk produk bernilai tinggi dan tidak cepat habis. Lalu yang kedua, next. Ada manufacturing storage with direct shipping and in-transit merge. Nah, mirip dengan pengiriman langsung, tetapi dengan penggabungan produk di tengah pengiriman sebelum sampai ke pelanggan. Hal ini memerlukan koordinasi antara beberapa produsen yang terlibat dan perusahaan pengangkut untuk menggabungkan produk di lokasi yang berbeda. Keuntungan utama dari pengurangan jumlah pengiriman ke pelanggan, yang pertama, yang kedua adalah peningkatan efisiensi dan juga pengalaman bagi pelanggan. Next. Yang ketiga, kita punya distributor storage with carry delivery. Distributor akan menyimpan produk dan melakukan pengiriman melalui jasa pengangkut. Stok disimpan lebih dekat dengan pelanggan, memungkinkan waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan pengiriman langsung ke pabrik. Metode ini cocok untuk produk dengan permintaan sedang dan bervariasi, karena meningkatkan responsivitas dan mengurangi biaya pengiriman dibandingkan dengan pengiriman langsung. Lalu next, yang keempat ada distributor storage with last mile delivery. Distributor penyimpan produk dan mengatur pengiriman hingga tahap akhir langsung ke pelanggan. Model ini memungkinkan layanan pengiriman lebih cepat dan personalisasi yang lebih baik pada tahap terakhir. Meski meningkatkan kenyamanan pelanggan, tapi model ini lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan jasa pengiriman umum, terutama untuk jarak yang lebih jauh dan permintaan yang rendah. Lalu next, yang kelima ada manufaktur or distributor storage with customer pickup. Produk disimpan di gudang atau di pusat distribusi.
dan pelanggan mengambil barang di lokasi pengambilan tertentu. Keunggulannya adalah penghematan biaya akhir dan fleksibilitas pelanggan yang ingin mengambil barang pada waktu yang mereka tentukan. Model ini cocok dengan permintaan produk yang konsisten yang memerlukan pengambilan langsung oleh pelanggan. Baik, next. Selanjutnya kita akan masuk ke perbandingan kinerja dan opsi jaringan distribusi. Oke, boleh langsung ke slide selanjutnya. Nah, oke, setiap model jaringan distribusi sebenarnya memiliki dampak terhadap pengalaman pelanggan, efektivitas biaya, efisiensi operasional, tergantung pada pola permintaan dan jenis produk tentunya. Tabel ini yang kita lihat teman-teman bareng, tabel ini menunjukkan perbandingan dari setiap desain jaringan distribusi yang membantu perusahaan menentukan pilihan yang sesuai berdasarkan kebutuhan mereka terhadap kecepatan respon, variasi produk, pengalaman pelanggan, dan efisiensi biaya. Saya tidak akan menjelaskan semua, mungkin saya ambil beberapa contoh. Yang pertama, respon time. Apabila dilihat, retail storage with customer pickup memiliki respon waktu tercepat dengan skor 1 karena pelanggan bisa langsung mengambil produk. Lalu contoh yang lain, product availability contohnya. Retail storage dan with customer pickup memiliki ketersediaan produk yang tinggi dengan skor 4. Lalu contoh lainnya adalah order visibility. Manufacturing storage with direct shipping memiliki visibilitas pemesanan yang tinggi karena produsen bisa melacak langsung pengiriman. Lalu returnability seperti yang tadi Adi jelaskan, model manufacturing storage with direct shipping memiliki pengambilan yang lebih mudah karena barang langsung dikembalikan ke produsen. Lalu contoh lainnya facility and handling. Manufacturing storage memiliki biaya fasilitas dan penanganan terendah karena produk disimpan di pabrik. Lalu untuk informasi, retail storage memiliki informasi yang lebih rendah karena prosesnya lebih sederhana dan pelanggan bisa mengambil langsung dari lokasi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, detailnya, skalanya bisa dilihat pada tabel ini. Sekian dari saya lanjutkan ke Teteh Regina. Silakan Teh Regina. Terima kasih Bapak Eko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain jaringan untuk karakteristik produk dan preferensi pelanggan. Next. Di tabel ini menjelaskan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari berbagai opsi penyimpanan dan pengiriman produk yang seperti dijelaskan oleh Bapak Eko seperti retail storage with customer pickup dan lain-lain, dan beberapa faktor seperti tingkat permintaan produk, variasi produk, dan usaha yang diperlukan dari pelanggan. Kolom yang menjelaskan tentang opsi penyimpanan atau pengiriman, sedangkan baris-barisnya menjelaskan tentang faktor-faktor yang akan yang menjadi faktor-faktor untuk mencakup seperti high demand product, many product source, dan low customer effort. Angka-angka seperti +2, -2, -1 itu bisa dijelaskan seperti angka positif itu menjelaskan metode tersebut disarankan atau memiliki keuntungan dalam konteks faktor tertentu. Angka negatif menunjukkan kelemahan, dan angka 0 dianggap netral atau tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor tersebut. Contohnya, saya ambil satu ya. Untuk produk permintaan tinggi, high demand product, opsi retail storage with customer pickup itu memiliki skor +2, menunjukkan bahwa metode ini sangat cocok untuk produk dengan permintaan tinggi. Sebaliknya, manufacturing storage with pickup itu memiliki skor -2, menunjukkan bahwa ini kurang cocok untuk produk dengan permintaan tinggi. Next. Selanjutnya ada pengaruh e-bisnis terhadap jaringan distribusi. Pengaruh e-bisnis itu ada dua, yaitu pengaruh terhadap pelayanan pelanggan. E-bisnis meningkatkan kemampuan dan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan memberikan kemudahan pelacakan. Selanjutnya ada pengaruh terhadap biaya. E-bisnis dapat menekan biaya operasional melalui otomatisasi dan pengurangan perantara. Contoh perusahaan yang memakai e-bisnis ini adalah Dell, Amazon, Peapod, dan Grainger. Ini menggunakan e-bisnis untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan pelanggan dan biaya logistik. Selanjutnya ada praktik dalam jaringan distribusi. Praktik dalam distribusi ini ada struktur kepemilikan jaringan, terdiri dari jaringan distribusi eksklusif hingga jaringan terbuka untuk banyak pihak. Ada dampak desain pada keputusan jangka panjang. Keputusan desain distribusi memiliki implikasi jangka panjang terhadap rantai pasokan seperti efisiensi operasional dan strategi pasar. Selanjutnya ada preferensi sistem distribusi oleh pelanggan, seperti produk, harga, dan tingkat pentingnya barang bagi pelanggan akan memengaruhi pilihan distribusi yang disukai pelanggan, seperti tadi opsi-opsi desain distribusi yang telah dijelaskan oleh Bapak Eko.
Lalu terakhir ada kesimpulan dari presentasi ini, ada faktor-faktor utama dalam desain jaringan distribusi yang setelah dijelaskan oleh Bapak Raihan dan Bapak Adli yang banyak tadi, ada dua, ada elemen kebutuhan pelanggan dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan opsi desain distribusi yang dijelaskan oleh Bapak Eko yang ada 6 tadi. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada karakteristik produk dan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada peran distributor dalam rantai pasokan. Distributor membantu mempercepat waktu pengiriman, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum, terima kasih.